Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Pertama, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk hari ini kita sama-sama mendengarkan kajian daripada guru kita Al-Ustadz Abdullah Syahrani Al-Hafidhullah dengan tema mendulang faedah surah Al-Zalzalah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah daripada pencerahan guru kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Untuk mempersingkat waktu, untuk memperpanjang kesempatan, mari sama-sama kita mendengarkan langsung daripada pemaparan materi daripada surah Al-Zalzalah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan naungan, mendapatkan ilmu insya Allah. Untuk itu kami meminta kepada seluruh jamaah untuk menyimak daripada tema yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya insya Allah. Untuk itu kami minta Ustadz untuk mempersilahkan daripada kajiannya. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Baik. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita bahas faedah dari surah Ar-Rum ayat yang ketujuh. Nah, pagi ini alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali untuk memetik atau mendulang faedah dari ayat-ayat Al-Quran. Dan pada pagi hari ini kita akan mengambil dari surah Az-Zalzalah. Insya Allah ini termasuk surah yang sering kita baca atau sering kita dengar paling tidak dari bacaan imam. Dan para ulama diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan standar minimal untuk orang awam paling tidak hafal Al-Quran itu dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Cuma 15 surat dan surat-suratnya pendek, ya. Ayat-ayatnya pendek, nggak panjang. Artinya apa? Berusaha untuk menghafal Al-Quran, minimal punya hafalan Al-Quran itu ya dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ya. Aib bagi seseorang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran dari surat tersebut. Ya. Jangan sampai kita punya hafalan Al-Quran cuma trikul aja ya. Kulhu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tambah hafalan ayat Al-Quran kita. Tambah ayat Al-Quran. Ya, karena banyak faedah yang akan kita dapat darinya. Nah, jadi eh, kita akan membaca kalau Syekh bin Bas itu menyebutkan surat-surat ini Az-Zalzalah sampai An-Nas itu ada 4 tahapan. Yang pertama talqin. Talqin itu apa? Eh, Guru mentalkin muridnya. Jadi murid ya itu
mengikuti apa yang dibaca oleh guru. Jadi talqin itu nggak identik dengan orang mati mau meninggal dunia ditalqin la ilaha illallah. Nah itu contoh saja itu. Kata Nabi SAW, lakinu mautakum. Talqin orang yang hendak mengalami kematian, yang sedang proses sekarat, talqin dia. Artinya apa? Bimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nanti dia mengikuti la ilaha illallah. Nah, sudah berhenti. Jangan ajak bicara lagi. Nah, itu namanya talqin. Jadi talqin, guru membaca, murid mengikuti. Yang kedua namanya tashih. Ya, kebalikannya. Sekarang murid yang baca, guru yang mengoreksi jika ada yang salah dari bacaan si murid. Ya. Kemudian yang ketiga, tahsin. Nah, ini dikoreksi. Apa diajarkan tentang tajwidnya, ya. Kemudian yang keempat baru tahfidz, menghafalnya, supaya ketika dia menghafal surat-surat Al-Qur'an itu sudah dalam kondisi baik bacaannya daripada dia hafal tapi salah-salah. Ya, itu akan mempengaruhi makna. Dari empat ini mungkin kita nggak akan lakukan semua, tapi hanya pertama saja ya, talqin. Kalau untuk tashih, tahsin, mungkin bisa belajar dari guru-guru yang ada di sini, yang Masya Allah ada anak-anak kita, anak-anak muda di sini yang mempunyai kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, ya ambil faedah dari mereka. Manfaatkan, belajar tajwid. Saya mau membaca Al-Quran dari Az-Zalzalah sampai An-Nas di hadapan Anda. Ya, ajari saya sebelum saya menghafalnya. Begitu. Ya, mari kita baca terlebih dahulu. Ikuti saya. Ya, tadi tahapan yang awal adalah talqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. 5 ayat dulu ya. Dan proses menghafal memang bertahap. Dan menghafal itu jangan dianggap pekerjaan yang berat. Cukup Anda baca berulang-ulang, berulang-ulang, ada yang butuh pengulangan 10, ada yang butuh pengulangan 20 kali, nanti baru hafal dengan sendirinya. Jadi nggak usah dipikir sampai merengut-rengut, sampai dahinya mengkerut, pusing akhirnya. Ya, baca aja sering-sering sampai mengalir sendiri. Gitu ya. Surat Az-Zalzalah ini adalah surah Makkiyah. Apa artinya Makkiyah? Kebanyakan memahami yang turun di Mekah terkait dengan tempat. Padahal yang benar bukan terkait dengan tempat, tapi terkait dengan waktu turunnya. Nah, ya, Makkiyah itu surat-surat atau ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi peristiwanya sebelum hijrah itu disebut Makkiyah. Sebaliknya
Kalau setelah Nabi hijrah itu disebut suratnya Madaniyah. Madaniyah. Ya. Sekalipun turunnya di Mekah. Contoh surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini Madaniyah, padahal turunnya di Mekah. Kenapa? Karena turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Contoh yang lain, surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum wal Islam madina. Ini turunnya di Mekah, tapi dia Madaniyah. Jelas? Nah, jadi itu yang lebih tepat. Bukan terkait dengan tempat di mana turunnya, tapi terkait dengan waktu kapan turunnya. Kalau sebelum Nabi berhijrah disebut Makkiyah, kalau setelah Nabi berhijrah disebut Madaniyah. Iya. Nah, ini penting karena kita akan paham topik pembahasan Makkiyah dan Madaniyah. Secara umum kalau surat-surat Makkiyah itu pembahasannya berisi tentang eh, kondisi hari kiamat. Karena orang-orang musyrikin Quraisy mereka kan mendustakan tiga hal. Ya, mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Yang kedua, mereka mendustakan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, dianggap itu karangannya Muhammad saja. Dan yang ketiga, mereka mendustakan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Mereka menganggap mustahil. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Jasad yang sudah hancur, lumat dengan tanah, masa iya bisa hidup kembali? Nah, ini tiga hal yang mereka dustakan. Oleh karena itulah Makkiyah kebanyakannya berbicara tentang bantahan terhadap tiga hal ini. Terima kasih. Jazakallah khairan. Ya, jadi surat-surat Makkiyah itu sifatnya tadi membantah apa keraguan-raguan mereka akan kemampuan Allah. Mereka menganggap mustahil adanya kehidupan setelah kematian. Mereka menganggap mustahil adanya kehidupan lagi. Sementara jasad sudah hancur, sudah menjadi tulang belulang, sudah lumat dengan tanah. Nah, gitu ya. Nah, di surat Az-Zalzalah, Allah menceritakan bagaimana proses terjadinya hari kiamat. Hari yang mereka dustakan. Ya, nanti bumi akan digoncangkan oleh Allah sedahsyat-dahsyatnya. Bumi akan mengeluarkan isi perutnya sehingga manusia terkaget-kaget melihat kejadian itu. Ya, kemudian juga di surat ini akan dijelaskan manusia akan dibangkitkan dalam banyak kelompok bermacam-macam. Iya, dan juga akan dijelaskan balasannya adalah berupa surga atau neraka. Iya, itu secara umum kandungan dari surah Az-Zalzalah. Ya, ada modul yang saya kirimkan, mungkin sudah di-share, Bapak Dokter. Ya, silakan dibaca. Fadhal. Ya. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah Al-Zalzalah dalam salat subuh di setiap rakaatnya. Dari seorang laki-laki dari Juhainah dia berkata, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatul ard fi rak'ataini kiltaihima, bahwa dia telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh idza zulzilatil ardu zilzalaha pada kedua rakaatnya. Ya, ini
hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Az-Zalzalah. Di antaranya Nabi SAW pernah membaca surat Az-Zalzalah di rokaat pertama dan rokaat kedua di salat subuh. Iya. Sampai perawi yang membawakan hadis ini mengatakan, aku tidak tahu apakah Nabi SAW lupa atau memang sengaja beliau mengulang bacaannya. Karena kandungan dari surat ini yang hendak beliau perdengarkan, gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Seseorang mengamalkan sunnah ini, pernah waktu itu mungkin ya dia nggak sosialisasi dulu ya. Seorang imam membaca di rakaat pertama Az-Zalzalah, di rakaat kedua baca Az-Zalzalah lagi. Makmumnya bilang Subhanallah katanya. Maksudnya apa? Az-Zalzalah tadi udah, ganti yang lain dong. Tapi imamnya meneruskan. Nah, selesai salat baru beliau bawakan hadis ini, gitu ya. Harusnya ya nggak apa-apa juga sih, ya. Cuma kondisi makmumnya saja yang kadang apa menganggap dirinya lebih berilmu, sehingga ketika imam mengulang bacaan dikiranya imamnya lupa. Diingatkan dengan apa? Subhanallah. Ternyata dia sengaja dalam rangka menghidupkan sunnah ini. Iya. Tidaklah Nabi mengulang bacaan seperti ini dan beliau baca berulang-ulang, itu menunjukkan karena kandungannya perlu untuk kita ketahui. Iya, sebagai pengingat. Sama seperti tadi. Kenapa sih kok kalau subuh Jumat disunahkannya baca as-sajdah, dan kalau rakaat kedua sebetulnya al-insan. Itu ada sebagai pengingat. Ini hari Jumat, hari yang dimana Rasulullah SAW mengabarkan akan terjadinya kiamat. Kan kita udah dikasih bocoran tuh bahwa kiamat akan terjadi di hari Jumat. Cuma kita nggak tahu Jumat yang mana, bulan apa, tahun berapa. Ya tetap saja masih rahasia, rahasia Allah. Nah jadi seakan-akan di sholat subuh kita udah diingetin sama imam. Nih hari Jumat nih, hari yang Nabi kabarkan akan terjadi kiamat. Bersiap-siaplah kalian. Perbanyak amalan soleh, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, begitu. Nah begitu juga Rasulullah SAW memilih surat Az-Zalzalah bahkan dibaca di kedua rakaatnya sebagai pengingat bagi makmum, ya, akan kehidupan akhirat. Iya. Pernah Abu Bakar, ya, nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakr radhiyallahu anhu qa'id fabaka. Ketika diturunkan surat Az-Zalzalah, ya, saat itu Abu Bakar sedang duduk. Tiba-tiba Nabi membaca surat tadi, ayat 1 sampai selesai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, sampai selesai. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Ya. Nah itu kalau ngerti makna dan kandungannya ya bisa nangis. Masya Allah. Makanya memahami kandungan surat itu mempengaruhi kehusuan salat, kehusuan dan menambah ketakwaan kita. Dan itulah yang menjadi sebab inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Kan harusnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau memahami kandungan bacaan-bacaan yang dibaca dalam salat. Apakah dari doa dan zikirnya, termasuk dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca ketika salat. Iya. Terus ditanya oleh Nabi, ma yubkika ya Abu Bakar? Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Abu Bakar? Abkatni hadhihi surah. Surat Az-Zalzalah yang membuatku menangis. Kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Karena di situ disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kalimat terakhir yang membuat Abu Bakar menangis. Bahwa kita semua akan diperlihatkan apa yang telah kita kerjakan selama di dunia. Sekecil zarrah, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud zarrah. Gitu. Ya. Nah,
Kita masuk ayat yang pertama. Silakan Ustaz. Mm. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, Iya, terus. zulzilat bermakna hurrakat bi'unfin. Hurrikat bi'unfin, yaitu digoncangkan dengan keras dan digoncangkan atau gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak tidak sama dengan gempa yang ada sekarang ini. Iya. Ini ayat yang pertama ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara proses terjadinya kiamat apa yang akan terjadi dengan bumi. Bumi akan mengalami gempa, goncangan yang sangat dahsyat yang tidak pernah terjadi gempa seperti itu sebelumnya. Mungkin gempa terdahsyat berapa skala Richter? Itu yang sampai mengakibatkan tsunami mungkin ya. Itu berapa itu? 8 ya. Ya, 9 malah. Iya, itu sampai efeknya demikian dahsyatnya. Jadi Allah mengingatkan akan dahsyatnya gempa pada hari kiamat nanti. Ditafsirkan di surat yang lain, di surat Al-Hajj ya, ayat 1 sampai 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Karena gempa pada hari itu adalah sangat dahsyat. Bagaimana dahsyatnya disebutkan di ayat yang kedua. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Lihat akibat gempa yang dahsyat, semua perempuan yang menyusui anaknya akan dia tinggalkan. Ya kan? Nggak peduli lagi. Seharusnya kan kalau masih bisa dia rasa apa dibawa itu anak, kalau masih memungkinkan. Berarti dulu begitu dahsyat. Masih sempat kepikiran oh anak saya. Tapi saking dahsyatnya sampai dia lupakan itu anak, ditinggalkan. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Perempuan yang hamil tiba-tiba keguguran. Kalau sudah waktunya lahir tiba-tiba melahirkan kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kamu melihat keadaan orang-orang itu seperti mabuk sempoyongan gitu kayak orang mabuk gimana sih jalannya padahal mereka nggak mabuk. Nah itu di surat Al-Hajj. Jadi tafsir ditafsirkan dengan Al-Quran. Ini yang terbaik. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ya, jadi surat Az-Zalzalah disebutkan kegoncangan apa kiamat itu akan terjadi gempa yang dahsyat. Bagaimana kedahsyatannya ditafsirkan di surah Al-Hajj ayat yang kedua. Ya, lanjut. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ada dua penafsiran ulama. Pertama, bumi mengeluarkan isi perutnya berupa mayat-mayat yang dikuburkan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di muka bumi ini. Kedua, bumi mengeluarkan isi perutnya berupa benda-benda berharga yang tersimpan di dalam bumi seperti emas, perak, dan benda-benda lainnya yang selalu diperbutkan oleh manusia. Iya. Ini ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Setelah gempa, bumi mengeluarkan isi perutnya, beban berat yang dikandungnya. Ini menunjukkan bumi itu ada isinya, ada perut, ada isi perutnya. Ada dua penafsiran. Apa yang dimaksud bumi mengeluarkan isi perutnya? Penafsiran pertama yang dimaksud adalah mayat-mayat yang dikuburkan sejak dulu, sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir dikeluarkan. Artinya dibangkitkan, dibangkitkan.
Ya, makanya ini termasuk pendapat yang menguatkan bumi yang akan dijadikan padang mahsyar adalah bumi yang sekarang kita tempati, bukan bumi baru yang Allah ciptakan. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena di ayat ini dikatakan manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dia. Di mana dia dikuburkan, di situ dia akan dibangkitkan. Kemudian nanti digiring baru. Ya. Penafsiran yang kedua, maksudnya bumi mengeluarkan isi perut yaitu berupa benda-benda berharga yang tersimpan di dalam bumi. Wah, ini kan kekayaan bumi banyak sekali ya. Ya, ada hasil bumi, ada tambang, seperti emas, perak, nikel, macam-macam lah yang selama ini diperebutkan oleh manusia. Ketika itu keluar, tapi ya udah nggak ada yang minat lagi. Emas berserakan di mana-mana masih berupa apa murni begitu, ya tidak ada lagi yang berminat karena apa? Kelak terjadi kiamat, manusia tidak lagi terpikirkan harta. Itu yang kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari itu udah nggak lagi bermanfaat harta, ya dan juga anak-anak keturunan. Ya, lanjut. Eh, Kemudian proses perubahan bumi menjadi padang mahsyar. Pertama, bumi mengeluarkan isi perutnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Yang kedua, bumi kemudian didatarkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal ardu muddat." Dan apabila bumi didatarkan. Ketiga, gunung-gunung dihancurkan iya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa baik. Jazakallah khairan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kan kita beriman akan ada padang mahsyar. Kita semua akan dikumpulkan di sana. Pertanyaannya, mahsyar itu apa? Apakah bumi yang baru yang Allah ciptakan nanti? Karena ada ayat yang berbunyi, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di situ disebutkan bumi akan diganti dengan bumi yang baru. Ya. Yang benar bukan berarti Allah akan menciptakan bumi yang baru. Padang mahsyar yang kita akan berkumpul padanya nanti adalah ya bumi yang sekarang ini yang kita tempati. Iya. Nanti kita akan sebutkan alasannya kenapa kita kuatkan pendapat ini. Ya. Lah itu di situ di ayat tadi surat Ibrahim Allah mengatakan ghairal ardi, bukan bumi yang ada sekarang. Maksudnya diubah, dimodifikasi oleh Allah. Bumi yang sekarang ini dimodifikasi sehingga menjadi mahsyar. Bagaimana proses perubahannya? Satu, ini bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Kan jelas tuh di ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah akan mengeluarkan isi perut bumi. Dipertegas lagi di surat Al-Insyiqaq ayat 4. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi memuntahkan apa yang dikandungnya sehingga isi bumi itu kosong. Itu tahapan pertama. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Yang kedua, bumi kemudian didatarkan oleh Allah. Kan sekarang bumi bulat atau lonjong. Ini sudah berdasarkan kesepakatan ilmuwan ya. Bumi itu bulat. Tapi karena saking besarnya, seakan-akan dia datar rata. Iya. Allah berfirman, wa idzal ardu muddat, apabila bumi didatarkan. Kalau bumi sudah datar, ngapain Allah mengatakan apabila bumi didatarkan? Iya. Kalau bumi sudah datarkan apa maksudnya? Makanya ini dijadikan dalil oleh para ulama, bumi itu bulat, nanti baru akan didatarkan. Didatarkan. Iya. Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti roti, roti capati, tahu roti capati ya? Bukan roti sobek,
atau roti bantal, ya, roti kayak apa ya? Martabak, martabak telur tuh ya, sebelum dilipat tapi ya, itu kan lebar tuh. Kakursah, katanya misalnya, seperti roti rata, datar. Gunung-gunung dihancurkan, gunung-gunung dihancurkan, sehingga kalau sekarang ada tanjakan, ada turunan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, nanti rata. Ya, itu dalilnya surat Toha ayat 105 sampai 107. Sehingga nggak ada lagi bangunan, nggak ada lagi jalan, nggak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Mau sembunyi di mana? Ya, nggak ada. Gitu ya. Ini disebutkan oleh Nabi ciri-ciri padang mahsyar sangat detail sebetulnya. Sampai warnanya pun disebutkan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ini karena bumi memang sudah dimodifikasi oleh Allah sehingga manusia pada hari itu tidak bisa ada yang bersembunyi. Mau sembunyi di mana? Udah nggak ada terowongan, udah nggak ada gua, udah nggak ada bangunan, udah nggak ada pohon, ya. Nah, ini proses kapan? Sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua. Sangkakala kan ditiup dua kali, sebagaimana disebutkan di surat Az-Zumar. Ya, wa nufikha fis sur wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Itu tiupan yang pertama itu tadi. Jeda antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua itu 40. Entah 40 tahun, entah 40 apa, yang jelas ada jedanya. Nah, proses perubahan bumi menjadi mahsyar yang tadi kita sebutkan itu adalah di tiupan sangkakala yang pertama. Ya, lanjut. Ya, Ayat ketiga, wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Sebagian ulama memberi tafsiran bahwasannya di hari kiamat nanti manusia akan bertanya-tanya dan kaget. Bumi yang tadinya tenang dan kokoh lalu tiba-tiba bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Sehingga orang-orang pun akan berkata, apa yang terjadi dengan bumi ini? Lafal al-insan manusia di sini bersifat umum mencakup orang beriman dan juga orang-orang kafir. Orang beriman kaget dengan kondisi bumi meskipun ia beriman dengan hari kebangkitan. Akan tetapi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tidaklah sama antara mendengar kabar dengan melihat langsung. ya. Ayat yang ketiga, setelah bumi mengalami peristiwa seperti yang tadi dijelaskan, manusia kaget, bertanya-tanya, malaha, ada apa dengan bumi ini? Gitu ya. Apa yang terjadi dengan bumi ini? Karena nggak pernah gempa sedahsyat ini dan durasi yang sangat lama ini. Kalau sekarang kan mungkin durasi beberapa detik saja, tapi kadang berulang lagi. Ya. Di sini al-insan, waqala al-insan. Insan itu artinya manusia. Ini orang beriman apa orang kafir? Ada yang mengatakan ini orang kafir yang melihat. Ada yang mengatakan tidak, manusia secara umum, mukmin maupun kafir. Ya, oleh karena itu yang akan melihat kiamat itu semua manusia. Ya, semua manusia. Kalau orang-orang kafir yang dulu mendustakan adanya hari kiamat tidak melihat bagaimana dahsyatnya kiamat, buat apa turunnya ayat-ayat semacam ini? Ini kan bantahan dari Allah. Ini loh yang dulu kalian dustakan, yang dulu kalian tidak percaya, yang dulu kalian ingkari. Sekarang lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Gitu ya. Jadi sebelum terjadinya kiamat, orang-orang kafir yang dulu mendustakannya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka langsung ya tentang kedahsyatan kiamat yang dulu mereka mendustakannya. Adapun orang-orang yang beriman,
Mereka sudah bersiap dengan peristiwa itu karena yakin. Hadza ma wa'adar rahman. Ini kata orang-orang yang beriman. Oh, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan sungguh benar apa yang disampaikan oleh para rasulnya. Itu bedanya. Ya. Nah, lanjut. Kemudian ayat 4, yauma idzi tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Ada dua pendapat tentang makna ayat ini. Yang pertama, bumi menyampaikan beritanya bahwa Allah memerintahkannya untuk bergoncang dengan untuk mengeluarkan isi perutnya. Pendapat kedua yaitu bumi pada hari kiamat akan menjadi saksi tentang seluruh kebaikan keburukan yang pernah dilakukan di atasnya. Iya. Ini dua penafsiran. Mayoritas ulama memilih pendapat kedua. Bumi akan menjadi saksi bagi kita. Jadi yang akan menjadi saksi di akhirat itu banyak. Selain dari anggota badan kita, bumi yang kita pijak juga akan menjadi saksi. Bumi berbicara. Ya, makanya tadi kita katakan bumi akan dijadikan padang mahsyar ya bumi yang sekarang ini. Alasannya ini, karena dia akan menjadi saksi. Yang namanya saksi yang mengalami peristiwa. Ya kan? Seandainya bumi yang akan dijadikan padang mahsyar adalah bumi yang baru, bagaimana dia akan bersaksi sedangkan dia tidak mengalami peristiwa kejadian-kejadian yang dilakukan oleh manusia selama ini? Jelas? Itu sisi pertama. Bumi akan menjadi saksi, dia akan berbicara. Makanya kita kalau beramal saleh atau melakukan pekerjaan apapun, ingat bumi yang kita pijak ini akan menjadi saksi. Nggak masalah, nggak ada yang tahu. Tapi ingat, ini bumi yang kita pijak akan berbicara. Yang kedua, inilah hikmahnya kenapa Nabi SAW kalau sholat id saja misalnya, berangkat dari jalur A, pulang lewat jalur B. Ini untuk memperbanyak saksi di muka bumi bahwa kita melakukan amalan saleh. Apa sholat? Kenapa pindah dari sholat fardu ke sholat sunnah di lokasi yang berbeda? Supaya makin banyak bumi yang di situ kita pernah mengerjakan sholat padanya. Kenapa manusia berebut untuk sholat di Raudhah di Madinah, di Nabawi? Karena Raudhah nanti akan diangkat dan dia menjadi saksi bicara di hadapan Allah, saksi yang menguntungkan orang-orang yang pernah beribadah padanya. Gitu ya. Banyak di antara alasannya juga kenapa kita menguatkan pendapat bumi akan menjadi mahsyar adalah bumi yang sekarang kita tepati. Nanti disebutkan keutamaan muazin. Sejauh jangkauan suara azan terdengar, itu kan makhluk-makhluk yang mendengarnya bukan cuma manusia, ada jin, ada makhluk yang basah, makhluk yang kering, maksudnya pepohonan, rerumputan, bahkan bebatuan. Itu semua akan menjadi saksi yang menguntungkan untuk si muazin. Ya. Kalau ternyata buminya bumi yang baru, ini nggak pernah dengar suara azan dia, gimana akan menjadi saksi? Jelas ya? Nah, itulah jamaah azan ya Allah wa iyyakum yang dimaksud ayat tadi yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Ya, selain itu tadi ya kita sudah sebutkan manusia ketika dibangkitkan keluar dari kuburan, mereka langsung menuju mahsyar. Di mana dia dikuburkan, dia keluar di situ. Ya, baru ada suara yang menggiring mereka. Ya, lanjut. Ayat kelima, bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Bumi pada hari kiamat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, menyampaikan segala persaksiannya tentang apa saja yang pernah dikerjakan di atasnya. Iya. Jadi pada asalnya di hari kiamat itu nggak ada yang bisa berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Iya. Itu disebutkan juga di surat Al-Muluk dan surat yang lain.
Mulut kita yang pintar bicara dikunci, nggak bisa. Yang bisa berbicara yang diizinkan oleh Allah, termasuk bumi. Makanya di sini dikatakan Allah memberikan izin kepada bumi untuk berbicara, menyampaikan persaksiannya. Ya, lanjut. Ayat ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatannya. Iya. Ini yang tadi belum kita baca. Ya, tadi baru sampai 5. Boleh ikuti saya lagi. Yauma idzi yasdurun nasu. Ikuti. Yauma idzi yasdurun nasu. Ya. Sekali lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, jadi ini bentuk keadilan Allah. Kalau dengar ayat ini, ingat kita ini mau dibangkitkan, dimasukkan ke kelompok mana? Ya, Allah membangkitkan semua manusia di hari kiamat dalam keadaan berbeda-beda. Dikumpulkan berkelompok-kelompok berdasarkan tingkatan keimanannya, derajatnya, kebaikan atau keburukannya. Nasrani dikumpulkan bersama kelompok Nasrani. Kalau nggak mau dikumpulkan bersama mereka, ya harus mempunyai sikap al-wala wal bara yang tegas. Iya, jangan seperti yang sudah-sudah, toleransinya kebablasan. Ya, kalau Yahudi dikumpulkan bersama Yahudi, Syiah bersama Syiah, ya pezina dengan sesama pezina, peminum khamar dengan sesama pemkhamar. Inna sa'yakum lasyatta. Itu dalilnya. Manusia akan dikumpulkan berkelompok-kelompok. Nah, semoga kita dikumpulkannya bersama kelompok orang-orang yang saleh, bersama asyuhada, an-nabiyyin, wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ayat 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini lafaz khaira kebaikan datang dalam bentuk nakirah sehingga kebaikan yang dimaksud adalah umum meliputi segala macam kebaikan walaupun sebesar zarrah. Apa itu zarrah? Sering diartikan biji sawi. Sebetulnya zarrah itu ungkapan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang sangat kecil. Saking kecilnya nggak bisa dipegang dan kalau ditaruh di timbangan nggak kedetek. Walaupun itu timbangan yang paling ringan, pakai gram. Ada orang kalau mau bikin apa eh, kopi ditimbang dulu berapa gram atau emas lah, ya kan? Digital. Itu bukan zarrah itu. Kalau masih kebaca sama timbangan. Ini ada 3 penafsiran. Yang pertama, zarrah adalah semut kecil, semut yang baru lahir. Kita kalau ada semut jalan di baju, itu kan nggak terasa. Saking ringannya dia. Kecuali orang di belakang kita ngelihat terus tiba-tiba nyentil. Apa? Apa? Ada semut tadi. Saking ringannya dia, kita nggak terasa, nggak terbebani. Aduh kok jadi berat, ada apa ini? Nggak kan? Yang kedua, sisa-sisa butiran debu. Jadi kalau kita tangan agak lembab, kita teprokkan ke debu atau ke tanah, itu ada yang nempel. Kita kibas-kibas, kayak tayamum lah. Tayamum, prok, tebel kan, atau semacam bedak. Diteprok begini, yang berjatuhan itu bukan zarrah. Yang zarrah yang mana? Yang masih melekat di sini. Yang nggak ikut turun. Kita yakin masih ada. Ya, nggak bersih 100% kecuali pakai apa? Wastafel, pakai air, pakai sabun gitu kan. Itu zarrah. Saking kecilnya nggak ikut terjatuh ketika dikibas-kibas.
Yang ketiga, zarah adalah partikel-partikel kecil yang terlihat di sela-sela cahaya matahari. Ya, atau debu-debu yang berterbangan tidak bisa dilihat kecuali ada cahaya matahari. Jadi kalau kita buka pagi hari nih, buka jendela, ada gorden, kita kibas-kibas. Itu kan ada partikel-partikel kecil yang berterbangan. Itu nggak bisa ditangkap. Itulah zarah. Sekecil itu Allah katakan akan ada balasannya. Ya, luar biasa. Ya. Nah, lanjut terakhir. Ayat 8, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa mengerjakan keburukan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, kalau tadi kebaikan, sekarang keburukan. Ya, ini dalil bahwa amalan itu, ya, kebaikan atau sekecil apapun jangan pernah diremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya, jangan gara-gara menganggap sesuatu ini kecil, ah ngapain nggak jadi dikasih. Tadinya mau beri ke tetangga, ya jangan deh, malu takut dicibir, atau malu kalau gini doang dikasih, dia juga bisa beli. Jangan. Kalau kamu ingin berbuat kebaikan, ada pintu kebaikan terbuka, segera masuk, lakukan. Iya. Kata Nabi, jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun senyum di hadapan saudaramu. Ada balasannya itu. Ada timbangannya itu di hadapan Allah. Gimana lagi dengan amalan-amalan besar. Dosa pun demikian. Ya, jadi yang akan diazab itu bukan cuma dosa-dosa besar. Kecil apapun. Makanya jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Itu akan dicatat oleh Allah dan akan ada pertanggungjawabannya kelak. Ya, kata Nabi SAW, iya aku memuhaqqiratil dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang dianggap ringan. Karena apa? Dosa-dosa tersebut terkumpul pada diri seseorang bisa membinasakannya. Iya. Nah ini jamaah azan Allah wa yakum secara singkat. Mohon maaf kalau kelebihan waktunya, ya, karena apa? Kita ingin satu surat ya selesai sekaligus. Ya, Alhamdulillah. Semoga dengan kajian singkat ini menjadi apa? Nambah keimanan ketakwaan kita, terutama ketika kita membacanya atau mendengarnya, ya kita akan menambah rasa takut kita kepada Allah, semakin bersemangat untuk menambah perbekalan kita di akhirat dengan memperbanyak amal saleh, dan semakin mendorong kita untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian. Barangkali kalau ada pertanyaan kami persilakan. Izin boleh bertanya, Ustadz? Silakan Ibu. Eh, Begini tentang kiamat, kejadian kiamat. Ada mengatakan huru hara kiamat. Nah, ini saya pernah ada kajian yang mengatakan bahwa orang Muslim itu tidak akan mengalami eh, saat-saat kiamat itu, karena sebelum kiamat itu sendiri datang, umat Islam katanya dimatikan dulu sehingga tidak mengalami kesengsaraan itu. Apakah ini betul, Ustadz? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Memang kiamat itu kan proses yang panjang. Artinya sangat dahsyat dan berlangsungnya bukan hanya 1 jam 2 jam, tapi panjang. Ya, memang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan seperti itu. Dan ini termasuk perkara khilafiyah ijtihadiyah. Ya, ya. Wallahu alam, yang dimaksud orang yang beriman itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, belum terjadinya kiamat, sampai yang ada di dalam hatinya keimanan sebiji zarrah. Ya, ada riwayat-riwayat seperti itu memang benar. Itu ketika proses awal hendak terjadinya. Ya,
Proses awal ketika terjadinya. Ada yang mengatakan itu saking keadaan buruknya manusia, saking buruknya keadaan manusia, ya, sehingga yang mengalami kiamat hanyalah manusia-manusia yang terburuk yang ada. Nah, itu proses awal. Tapi begitu setelah terjadinya dan diawali dengan bumi mengeluarkan isi perutnya, barulah manusia menyaksikan semuanya. Begitu, Ibu. Ya. Jadi penggabungan, ya, bahwa kiamat itu dari A, B, Z sampai Z itu ada yang sebagian disaksikan oleh orang-orang tertentu dan hanya disaksikan sebagiannya oleh manusia secara umum. Ya, dengan menggabungkan beberapa dalil yang ada. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Baik, barangkali masih ada yang bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, enggak tadi Ustadz sempat menyinggung semut, Ustadz. Kita tuh kadang-kadang di dalam sholat ya Ustadz, tiba-tiba ada semut. Mm-mm. Kita kan entah paranoid, geli, atau apapun lah namanya. Ya, Kadang-kadang kita harus menyingkirkan itu semut. Dan tanpa sengaja refleks kadang-kadang mohon maaf sampai menyebabkan semut itu mati. mm. Nah ini kira-kira tinjauannya gimana Ustaz? Terima Baik. kasih Ustaz. Insya Itu Allah. kadang-kadang soalnya saya dalam sholat tuh tiba-tiba Iya, kan dia takut kita masuk ke dalam lah apalah gitu ya. Kadang iya, tahu semut yang bikin begitu gigit langsung sakit gitu kan. iya. Kasih Ustaz. Semut api ya. Ada namanya semut api kecil tapi digigitannya dahsyat ya. Jemaah rahimakumullah, memang ada hadis yang melarang membunuh semut ya. Itu semut yang memang dia berada di tempatnya. Iya, misalnya ada di pohon atau di mana atau dia bersarang, apalagi membunuhnya dengan cara dibakar. Ini nggak boleh. Iya. Adapun ketika dia mengganggu, menimbulkan gangguan, menggigit, nah itu boleh. Hewan apapun yang asalnya haram dibunuh, ketika dia menimbulkan gangguan, menjadi boleh dibunuh. Ya, termasuk lebah, tawon. Itu kan asalnya nggak boleh dibunuh. Kalau dia sudah menimbulkan gangguan, jadi boleh dibunuh. Gitu ya. Ya itu sih bukan cuma binatang. Manusia pun kalau sudah menimbulkan gangguan dan membahayakan orang lain, itu bisa sampai tahap boleh dibunuh juga kan. Makanya ada istilah hukuman mati, ada kisos. Ya, nah, itu manusia. Ah, begitu juga dengan semut tadi. Misal tiba-tiba kita lagi sholat terus digigit semut, kita tepuk, pak, kita ambil, mati, ya nggak apa-apa. Tidak akan mempengaruhi pahala salat kita. Salat kita tetap sah dan perbuat kita membunuh semut di tengah salat itu tidak mengapa selama semut itu memang sudah menimbulkan gangguan dengan menggigit ya. Wallahu a'lam. Iya. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi daripada guru kita, Al-Ustadz Abdullah Syah Arani, Hafizullah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian daripada Pak Syahrir. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Sarwani yang saya hormati dan para hadirin. Alhamdulillah hari ini satu kajian yang sangat penting ya. Visi akhirat. Ya. Jadi salah satu hadis katakan bahwa betapa beda dunia dan akhirat. Cemplungkan tangan Anda, telunjuk itu di lautan yang luas. Jadi orientasi akhirat ini memang satu yang penting buat kita, Pak. Tadi sudah dijelaskan sekali ya. Dan yang penting juga mungkin ini tidak cukup sekali ini Pak, karena ya tadi kan dahsyat dan apa panjang itu kan masih banyak ya uraian-uraiannya.
Yang paling penting tadi juga dikatakan bahwa betapa pentingnya kita selalu ya Allah tadabbur Al-Quran ini. Jadi memang saya laporkan Pak, memang kita sudah ya sekitar 6 tahun ya melaksanakan di masjid ini. Walaupun mungkin banyak yang nggak menyadari bahwa ini penting gitu ya. Terbukti dengan jemaahnya ya paling banyak sekitar 20 gitu ya. Ya pernah mencapai 40 juga. Tapi kembali bahwa saya hanya mengingatkan bahwa misi masjid ini adalah menjadikan manusia-manusia para jemaahnya menjadi manusia Al-Quran. Saya pikir kita sepakat ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini terus-menerus dan bersedia menyediakan waktunya untuk mendengarkan, untuk bertanya dan sebagainya, sebenarnya kita termasuk orang-orang yang visinya jauh ke depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi satu apa namanya bekal buat kita. Betapa sebetulnya kecil itu sangat kecil sekali itu pun sangat berarti. Jadi sekali lagi kalau kita mengabaikannya kecil, biasanya juga yang lain juga mungkin nggak peduli. Saya pikir demikian Pak. Jadi sebenarnya menjadi satu apa namanya visi kita ke depan. Baik. Dan sekali lagi kita akan terus melaksanakan ini, insya Allah. Terutama dikatakan bahwa pemahaman terhadap Quran itu penting, karena itu bagian daripada membuat kita lebih beriman. Terima kasih Bapak-Ibu Terima kasih. sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja kajian subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kami minta Ustadz untuk mendoakan. Baik, jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian. Eh, Intinya tadi sudah disampaikan juga bahwa semakin kita memuliakan Al-Quran, sejauh mana seseorang memuliakan Al-Quran, maka sejauh itu pula Allah akan memuliakan dia. Ya, nah ini diantara bentuk kita memuliakan Al-Quran, bukan cuma sekedar membaca, tapi berusaha untuk mendulang faedah dengan mempelajari tafsir atau kandungan yang ada di dalamnya. Ya, Bismillah. Kita tutup dengan doa ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna ladzata nazar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.